Ya, selamat sore. Nama saya Jim Lomen Siombing. Saya salah satu pendiri Jakarta Barometer. Kemudian saya lulusan dari Trisakti. Ya, ini sebenarnya cara berpikir kita itu yang bicara pangan itu, kenapa banyak masyarakat kurang peduli ya sama ketahanan pangan. Alasannya sederhana. Selama mereka masih melihat ada beras, ada yang menjual beras segala macam, maka mereka tidak mencari tahu beras itu dari mana. Padahal kalau seandainya kita utuh melihat ketahanan pangan, beras itu kita impor loh, supaya kita bertahan, lalu stok pangan kita ada dan kita bisa makan. Nah, itu adalah konsep ketahanan pangan. Nah, tapi kalau kita bicara seandainya negara-negara pengimpor atau pengekspor beras itu menghentikan ekspornya, maka kita sebagai negara yang butuh impor beras, stoknya nggak ada, kita nggak bisa makan. Nah, konsep itu terkadang buat masyarakat pada umumnya itu tidak dilihat lebih mendalam. Nah, akibatnya menurut saya dengan negara yang begitu luas, swasembada pangan sebenarnya sudah pernah terjadi ya. Itu cara memecahkan persoalan pangannya itu hanya bicara soal ketahanan pangan, gitu loh. Nah, ditambah pengetahuan masyarakat itu tidak lebih jauh bicara soal pangan. Saya tinggal di Jakarta Utara. Dulu ada Bulog di Kelapa Gading. Di Bulog itu masih ada sawah tuh. Terus kemudian sampai ke arah Kerawang itu masih beras. Tapi ketika persoalan ini digantikan dengan kebutuhan yang namanya pemukiman ada dua ya, rumah tangga dan kebutuhan pabrik. Ini dialihfungsikan. Yang tadinya sawah diuruk, dijadikan pemukiman, dijadikan pabrik segala macam. Akhirnya lumbung pangan itu berubah luasnya. Terus seperti itu tuh segala macam. Nah, tidak ada coba yang secara spesifik ya mengganti lahan itu, gitu loh. Ini khusus beras nih saya bicara. Nah, akibatnya untuk menjawab kebutuhan stok yang sekian juta ton itu, begitu dia berkurang, lalu ambilnya dari ekspor. Untuk hasil-hasil yang lain, ini kan dia subsidi silang. Misalkan di daerah Jawa Tengah ada penghasil bawang segala macam, dia ekspornya ke dalam Lampung. Begitu juga sebaliknya terjadi semacam itu. Di dalam hal semacam itu saya kira tidak terlalu bermasalah selama hasil panennya masih maksimal. Nah, yang jadi masalah adalah ketika hasil panen maksimal, ada barang dari luar masuk. Kan sering terjadi tuh, bawang merah dibuang. Terus terakhir kemarin saya dengar pepaya dibuang segala macam. Nah, disinilah akibatnya para pekerja, ya, pebisnis katakan, UMKM atau apapun lah namanya, yang bergerak di bidang itu, lambat laun meninggalkan pekerjaan itu. Nah, kalau sudah ditinggalkan, pasti lahannya beralih fungsi tuh. Entah dia jual sama siapa, jadi perumahan lagi segala macam. Akhirnya ketahanan pangan kita udah nggak bertahan. Kalau seandainya beras sampai sekarang kita tidak bisa memecahkan masalah lahan, kemudian hasil bumi yang lain, buah, palawija segala macam juga tidak dapat perhatian, berarti nanti kita ekspornya itu tidak hanya beras. Semua sudah mulai masuk tuh. Tambah lagi bawang yang dari Cina, segala macam, waduh, kita bisa lihat 5-10 tahun lagi kita ketergantungan hidup kita itu dari negara lain, dan itu berbahaya buat negara kita. Ada sebenarnya, tapi harus sabar. Saya ambil contoh soal food estate ya di beberapa daerah gitu. Saya ketawa aja lihat orang bilang itu gagal gitu. Ini kan bukan seperti beli baju di Matahari. Yang kita datang lihat harga cocok kita beli, enggak. Lahan itu harus diolah dulu. Contoh ya, negara Timur Tengah tuh, yang dari tandus, mereka olah menjadi lahan tidak tandus. Mulai tumbuh rumput. Dari rumput, besok dia mau tanam apa sudah ada. Artinya apa? Ada kesadaran masyarakat dan negaranya. Nah, Indonesia tidak sejauh itu loh. Ini sudah ada lahan, sudah ada yang tumbuh. Tinggal tumbuhnya yang tadinya cuma kayu, menjadi beras, menjadi singkong atau apa, itu butuh waktu. Dan siapapun pemerintahnya, ya, tidak bisa melupakan itu. Karena itu ketahanan hidup, jangan katakan gagal, nggak bisa.
Kan proses itu. Nah, kalau itu sudah dimulai, ya kita lihat saja, nanti kita dukung saja. Itu satu. Nah, kalau kita bicara pangan, jangan melulu padi. Gitu loh. Ada makanan pengganti. Pangan itu banyak. Ada singkong, ada apa namanya, kentang, ada umbi-umbian, segala macam. Itu pun masuk ketahanan pangan. Nah, kalau daerah itu yang tadinya penghasil kentang, karena mindset kita adalah beras, kita rubah menjadi padi, ya kan bodoh kita jadi orang. Ya kan kentang. Kalau itu ubi, budaya kan ubi. Kalau daerah ini bisa diolah menjadi padi yang unggul, ya sudah, kita butuh itu. Tapi proses waktu itu, proses menjadikan padi tidak melupakan yang namanya sumber-sumber pangan yang lain. Kan itu yang dicoba di beberapa daerah. Ya, yang mencibir itu pasti penikmat impor. Sorry ya, saya fair-fairan aja. Jangan-jangan orang yang mengatakan upaya pemerintah ini untuk membangun lumbung pangan, mengatakan gagal, jangan-jangan dia mencicipi itu hasil-hasil dari impor itu. Ya kita tahu lah, pasti ada fee dong di situ. Tapi saya tidak mau mengejar ke sana ya. Saya mau mengejar cara berpikir kita tuh harus konkret. Bicara pangan lu jangan pelintir secara politik lah, jangan. Ini soal perut. Gitu loh. Kita bicara ketahanan pangan dari hasil budidaya laut ya. Lucu kan, negara lain masuk ke negara perairan kita untuk mencuri ikan. Berarti nelayan-nelayan dari negara tetangga kita mencari ikan sampai ke Indonesia dengan dasar berpikir apa sih? Hasil ikannya bagus. Berarti nelayan itu kan butuh juga kehidupan. Kalau dapat ikan di sekitar Indonesia, dia jual di negaranya, berarti ya bagus dong. Nah, lalu pertanyaannya, kok kita jadi susah? Iya, betul. Padahal, Salah tuh di mana? nah, bukan bisnis ya, pekerjaan budidaya ikan ini kan ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama adalah pemilik kapal, kan gitu. Lalu yang kedua ada nelayannya. Lalu yang ketiga adalah tempat pelelangan atau apalah namanya, ada cold storage dan segala macam. Artinya pemerintah, swasta dan masyarakat harus dilibatkan. Dan hasilnya luar biasa. Nah, kalau dari kelompok kecil ini ditinggalkan, maka yang megang sektor bisnis ini kan jadi pemilik modal murni. Kalau pemilik modal murni ya kita tahu lah. Tentunya nelayan itu akan menjadi buruh nelayan dan jadi hidup susah terus. Masa dia menanam padi tapi dia nggak bisa makan? Ada yang salah kan? Sama dengan nelayan. Nggak semua loh. Nggak semua orang bisa menjadi nelayan. Kan Indonesia itu sudah terkenal hebat di situ. Nah, tinggal bagaimana budidaya ini yang sebenarnya menjadi, sampai sejauh ini saya belum melihat ya. Nah, seperti di Jakarta Utara. Kemarin itu PJ Heru mendeklarasikan di Musrembang, Kepulauan Seribu menjadi tempat yang akan diusahakan menjadi budidaya perikanan. Saya langsung mengatakan 110% setuju. Ini benar. Yang paling benar Jakarta Utara itu pinggir pantai. Maka bicara budidaya ketahanan pangan, ya ikan laut. Beda dengan Purwakarta. Purwakarta itu ada waduk. Maka budidaya di sana adalah ikan tawar. Gitu loh. Nah, sekarang ketika PJ Heru buat kayak begitu, ini udah benar. Kenapa saya bilang benar? Dasar sejarahnya ada. Dulu di zaman Orde Baru, ya, Pak Harto itu punya waktu senggang, ya, itu mancing ke Kepulauan Seribu. Nah, dulu zaman itu kan banyak becak tuh, karena becak nggak bisa beroperasi di Jakarta, di jaring-jaring deh. Nah, becak-becak itu kan dibuang di sana, dimasukkan ke tengah laut. Bis-bis yang udah rusak dibuang ke situ. Lambat laun itu menjadi rumpon, tempat budidaya ikan beternak. Nah, lalu dipancing. Simpel nggak sih? Beda lo dari air tawar. Air tawar kan dikasih makan, dipembiakan, pembesaran. Kalau itu kan enggak. Nggak dikasih makan. Enggak, cuma ditaruh kayak begitu aja. Nah, yang saya mau katakan, apa yang dilakukan oleh Heru hari ini, PJ Heru, mengingatkan saya pada zaman itu. Berarti udah bener tuh. Nah, tinggal kita ini kan punya pulau-pulau ya, banyak ya di Kepulauan Seribu. Seandainya satu pulau gitu ya, dimanfaatkan untuk pengelolaan limbah sampah. Limbah sampah itu kan kalau dikelola juga bisa menjadikan sumber kehidupan kan. Dia jadi margot atau apa dan segala macam. Lalu di situ ada budidaya ikan, ada semua. Terbayang nggak tuh Jakarta kekuatannya?
daripada kita bicara soal apa namanya yang aneh-aneh nih yang barusan ini pinggir pantai itu harus direklamasi dan segala macam. Oke lah, itu sudah terjadi. Bisa nggak kita geser perhatian kita untuk memanfaatkan tempat kita yang lebih. Coba kita hitung deh. Kalau sekarang itu dijalankan 5, 10, 20 tahun lalu ke depan. Peternakan itu tidak melulu penghasil daging ya. Ada juga penghasil susu. Kan gitu ya. Nah, susu itu, daging itu tidak harus kerbau. Bisa juga kambing, bisa juga domba. Nah, kalau kita bicara itu, khusus Jakarta, memang kita tidak punya lahan. Mau nggak mau kita harus bergeser ke pinggir kota. Saya pernah dulu ngedampingin masyarakat di sekitar Subang, Purwakarta, itu dingin tuh. Gizi, salah satunya kan itu daging, susu. Kita melupakan itu semua. Nah, sekarang kalau kita mau mulai itu, ya kita jangan malu. Bahwa apa yang kita lupakan dulu, ya harus kita mulai lagi. Kan nggak mungkin kita bicara ketahanan pangan, ketahanan gizi gitu ya, seperti Pak Jokowi gitu ya, mau bekerja sama di daerah Flores, NTT gitu. Terus membiarkan dengan sapi-sapi di Australia segala macam. Itu nggak salah. Tapi durasi waktunya sangat jauh sekali. Nah, saya berharap tuh peninggalan-peninggalan yang bagus itu diaktifkan lagi. Pernah lihat Tapos? Luar biasa nggak? Ekspor daging. Ya kita harus mulai lagi, jangan malu. Purwakarta, Subang, saya pernah ke sana, udah siap. Tempatnya bagus, dingin, sejuk segala macam. Ya harus mulai dari situ lagi. Yang saya khawatirkan begini loh, elit politik kita bicara bahwa kita akan bangkit di tahun 2045. Betul ya? 2045 itu akan sukses lepas landas kalau stunting, gizi buruk bisa segera diputus. Saya nggak bilang ketahanan gizi ya, perbaikan gizi, gitu loh. Kita kan pernah sekolah ya, semua orang udah tahu lah kalau perut kita kosong, apapun yang dikatakan sama guru masuk kuping kanan keluar kuping kanan, dia akan masuk kuping kanan keluar kuping kiri karena perut kita kenyang, ada yang diolah. Jadi kita konsentrasinya bagus. Itu satu. Nah, yang kedua, tentunya makan gratis itu kan tidak hanya beras, pasti di situ ada telurnya, ada lauk pauknya. Bahkan sangat bagus kalau ditambahin susu. Coba kamu bayangkan kalau itu berjalan sampai 10 tahun saja. Kita bisa melihat 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, generasi itu hebat luar biasa. Saya masih ingat dulu kalau saya bicara soal bagaimana anak-anak zaman saya ya, mau masuk dari akabri. Yang paling kita khawatir apa sih? Tinggi badan. Coba. Ya kan? Benar. Satu. Udah tinggi badan apa? IQ. Ya kan? Kita zaman saya waktu itu kan orang tua saya kan kadang-kadang berpikir salah satu untuk meningkatkan IQ itu butuh telur, butuh susu, butuh asupan yang lain, buah-buahan. Begitu kita mau masuk tentara yang diukur adalah tinggi badan. Wah pas nih. Begitu tes IQ di bawah. Saya nggak mau tahu lah Pak Prabowo nanti mau dapat duit dari mana untuk itu. Tapi ini untuk menjawab kebutuhan 2045 tadi. Kita mau mulai dari mana kalau bukan dari sekarang? Wanita hamil, kan yang pertama perhatikan kan, saya kira ibu-ibu yang hamil itu, ya saya punya istri ya, sangat memperhatikan. Makannya bagus segala macam. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, setelah bayi lahir, terkadang kan mungkin karena batas ekonomi, atau juga karena kemalasan, banyak faktor. Yang penting si anak kenyang aja deh, ya kan? Nah perkembangan itu lama-lama, dalam usia perkembangan, rupanya baru kita tahu ada kurang gizinya. Artinya menghadapi stunting ini tidak hanya program dari pemerintah dong.